Gelar haji sekali lagi bukan untuk kebanggaan menganggap kita lebih tinggi daripada orang yang belum berhaji, tapi ini lebih sebagai sebuah tanggung jawab dan pengingat bagi kita bahwa orang yang berhaji tentunya harus punya kondisi hablum minallah lebih baik, kondisi hablum minannas mestinya juga menjadi lebih baik. Bahkan kalau kita membaca hadis tentang haji mabrur, dan kita tahu bahwa al-hajjul mabruru laisa lahul jaza ilal jannah, haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Maka para sahabat kemudian bertanya-tanya, ya Rasulullah, ma huwal hajjul mabrur, haji mabrur itu ciri-cirinya apa? Ternyata Rasulullah cirinya bukan gelar haji, menyampaikan gelar haji haji mabrur itu cirinya 3 ya. Saya kira itu yang lebih penting daripada kemudian sekedar dalam tanda petik kita mempermasalahkan gelar haji atau hajah, tapi bahwa kemudian secara sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup melitik ya, di dalam acara lamaran Tariq Halilintar dengan Aliyah, anaknya Haji Mas Said. Kemudian ketika MC memanggil Atta Halilintar yang baru pulang dari ibadah haji, diingetin oleh ayahnya Atta Halilintar karena hanya menyebutnya, sekarang mari kita dengarkan sambutan dari Atta Halilintar yang mewakili keluarga besar dari Tariq Halilintar. Pak Haji lupa. Oh, iya, Bapak Haji Atta Halilintar. Karena baru saja pulang dari haji. Maka ini memantik perdebatan biasa di media sosial. Apakah sesungguhnya gelar haji itu gelar yang sangat penting yang mesti disematkan bagi orang yang pulang ibadah haji? Sesungguhnya sebutan haji atau hajah itu sebutan orang-orang Saudi sendiri bagi orang-orang yang sudah haji, karena mereka menyebutnya ya haj gitu, haji gitu, sehingga kemudian sebutan itu ke bawah di Indonesia. Saya tidak tahu kalau ke negara lain, tapi di Indonesia akhirnya orang memformalkan kalau pulang dari haji itu dapat gelar di depan namanya haji atau hajah kalau perempuan. Artinya apa? Karena ini adalah sebutan orang Saudi memanggil orang-orang yang sudah berhaji dengan sebutan ya haj atau haji-hajiat. Ini bukan syariat, bukan sesuatu yang kemudian mahdoh, bukan sesuatu yang kemudian kalau tidak menjadi tidak baik atau bahkan berdosa atau tidak. Karena apa? Karena sesungguhnya ketika orang berhaji di dalam surat Al-Baqarah 196 itu wa atimul hajja wal umrata lillah, hendaklah kalian sempurnakan ibadah hajimu, umrahmu untuk Allah. Untuk Allah itu berarti ya bukan karena gelar haji atau gelar hajah. Artinya ini sesuatu yang bersifat budaya saja, hablum minannas saja. Sebab kalau seandainya haji itu gelar yang bersifat ubudiyah, mestinya Rasulullah juga punya gelar haji Muhammad SAW, atau kemudian para sahabat semuanya juga dapat gelar haji Imam Al-Ghazali dan sebagainya, atau bahkan kemudian seluruh ajaran rukun Islam kemudian ada gelarnya. Ada orang segelarnya musolli atau muzaki atau shaim dan sebagainya. Oleh karenanya saya lebih sepakat dengan tanggapan dari Dr. Adi Hidayat yang mengatakan gelar haji yang kemudian sebutan orang-orang Saudi memanggil orang-orang yang berhaji dengan al-hajj atau ya hajj atau haji-haji itu bukan gelar kebanggaan. Jangan dilihat sebagai ini sesuatu yang kemudian kita bangga-banggakan, tapi lebih sebagai tanggung jawab, lebih sebagai sebuah peringatan. Anda sudah haji, antum semua sudah haji, sehingga yang paling penting kehajian Anda harus Anda jaga walaupun Anda sudah pulang ke tanah air masing-masing, sehingga kemudian kemabruran haji tidak begitu saja hilang ketika seseorang pulang ke tanah air. Saya kira itu yang lebih penting ya, dibandingkan memperbincangkan haji itu harus disebutkan atau tidak. Bahkan dalam beberapa kasus, saya punya cerita yang menarik sahabat-sahabatku. Sahabat saya itu menjadi petugas resmi satu rumah sakit Islam yang tugasnya adalah setiap hari memasuki
kamar-kamar pasien dan kemudian dia memberikan pendampingan, menguatkan mereka yang sakit agar semangat dan sebagainya. Di satu waktu ketika kita mengetuk pintu, dia menyebut nama pasien yang kemudian ada dalam listnya, dia sebut dengan namanya saja. Dan ternyata orang itu tidak menjawab, dan kemudian ketika masuk, orang itu kemudian agak kecewa. Karena ternyata dia nggak menjawab karena tidak dipanggil lengkap dengan sebutan haji di depan orang tersebut. Oleh karenanya, mari kita lihat gelar haji sekali lagi bukan untuk kebanggaan menganggap kita lebih tinggi daripada orang yang belum berhaji, tapi ini lebih sebagai sebuah tanggung jawab dan pengingat bagi kita bahwa orang yang berhaji tentunya harus punya kondisi hablum minallah lebih baik, kondisi hablum minannas mestinya juga menjadi lebih baik. Bahkan kalau kita membaca hadis tentang haji mabrur, dan kita tahu bahwa al-hajjul mabruru laisa lahul jaza ilal jannah, haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Maka para sahabat kemudian bertanya-tanya, ya Rasulullah, ma huwal hajjul mabrur, haji mabrur itu ciri-cirinya apa? Ternyata Rasulullah cirinya bukan gelar haji, menyampaikan gelar haji haji mabrur itu cirinya 3. Yang pertama adalah ifsa'us salam, seseorang yang pulang haji setelah menunaikan rukun Islam yang kelima, dia kemanapun menyebarkan salam, ya, kemudian membantu orang, ya, berperilaku yang membuat orang lain bahagia, kemudian memudahkan urusan orang, menolong orang, namanya ifsa'us salam. Semua perilakunya itu menimbulkan manfaat dan maslahah bagi orang yang ditemui. Yang kedua, wa'id amutu'am, orang yang kemudian sosialnya tinggi, ya, kemudian punya empati, dia mau berbagi makanan, berbagi minuman, berbagi ilmu, itu namanya it'amutu'am. Dan yang ketiga kata Rasulullah dalam hadis yang lain, watibbil kalam, orang yang lisannya sudah berubah dari biasanya keluar dari lisannya kata-kata yang menyakitkan, caci maki, berubah menjadi tibil kalam, santun, dia tidak bicara kecuali yang benar, ketika bicara dia memuliakan, diingat betul pembicaraan, jangan sampai menyakiti pihak lain. Saya kira itu yang lebih penting daripada kemudian sekedar dalam tanda petik kita mempermasalahkan gelar haji atau hajah, tapi bahwa kemudian secara sosial kita menghargai atas haji itu kan tidak mudah, ya, istitoahnya luar biasa, butuh biaya yang besar, tenaga yang tidak mudah, meninggalkan keluarga. Kita apresiasi orang debutan haji atau hajah, tidak mengapa, tetapi yang disebut haji dan hajah juga jangan dijadikan ini sebuah kebanggaan, sehingga cirinya kalau nggak dipanggil haji atau hajah kemudian kecewa dan sebagainya. Karena apa? Karena sesungguhnya kemuliaan seseorang di mata Allah itu bukan karena gelar hajinya, tetapi inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di hadapanku kata Allah adalah yang paling baik ketakwaannya, paling tinggi ketakwaannya. Surat Al-Hujurat ayat 13. Di dalam hadis Rasulullah juga menegaskan, innallaha la yangduru ila zamikum wala ila amwalikum. Allah tidak pernah melihat gelar kita apa, ya, tidak pernah melihat fisik kita, bentuk luar kita, Allah nggak pernah lihat harta kita, tapi yang Allah lihat walakin yangduru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah lihat di dalam hati kita ada Allahnya enggak, tetapi kemudian di dalam hati kita kemudian selalu ada ingatan akan Allah, tidak, dan Allah akan melihat perilaku kita. Ayo yang sudah berhaji, saya sampaikan, mudah-mudahan yang baru pulang dari haji, saudara-saudara kami, terutama untuk jamaah haji Indonesia, mudah-mudahan Anda semua mendapatkan predikat haji yang mabrur. Dan kemudian yang paling penting bukan gelar haji dan hajahnya, tapi ciri kemabruran yang Rasulullah sampaikan tadi, yaitu berubahnya menjadi pribadi yang lebih baik, baik dalam konteks hablum minallah maupun hablum minannas, kemudian mewujud dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.